Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al Murtado dari Prodi Sistem Informasi ISQ Business School. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih dalam proses pengembangan inovasi digital. Dalam artian di sini saya akan membahas tentang bagaimana membangun ekosistem yang perlu dirancang ketika dalam pengembangan inovasi digital. Oke. Nah, untuk yang mau saya bahas pada kali ini, yang pertama itu adalah bagaimana pentingnya merancang ekosistem dalam inovasi digital. Yang kedua, pentingnya value proposition dari mengembangkan ekosistem dalam inovasi digital. Terus, yang ketiga, bagaimana menentukan peran-peran dalam mendesain ekosistem bisnis digital. Yang keempat, bagaimana mendesain value stream yang mungkin ada dalam ekosistem bisnis digital. Nah, dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses-proses dalam perancangan ekosistem dalam inovasi digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya merancang ekosistem di dalam inovasi digital. Nah, merancang ekosistem dalam pengembangan inovasi digital memiliki beberapa kepentingan kunci yang memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan dan kesuksesan. Nah, di sini adalah jadi merancang ekosistem dalam pengembangan inovasi digital ini sangatlah penting karena membawa sejumlah manfaat yang signifikan. Artinya, manfaat apa saja sih yang bisa eh, didapatkan ketika merancang ekosistem di dalam inovasi digital tersebut. Yang pertama adalah dengan merancang ekosistem ini, kita bisa melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perusahaan besar, ataupun startup, institusi akademis, ataupun government. Nah, itu akan terjadi kolaborasi yang memungkinkan pertukaran ide, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini itu mendorong inovasi dengan menggabungkan berbagai perspektif dan keahlian. Nah, yang kedua adalah yaitu sebagai pemanfaatan sumber daya yang beragam. Artinya, di dalam pengembangan ekosistem ini, kita merancang dengan baik, memungkinkan penggunaan bersama sumber daya yang beragam seperti dalam platform atau data, ataupun dalam pengembangan eh, aplikasi, startup, dan sebagainya. Nah, hal ini tuh mengurangi redundansi atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mempercepat proses dalam pengembangan. Nah, terus manfaat yang ketiga ini adalah memfasilitasi sebagai pertumbuhan startup atau growth startup. Nah, bagaimana sih ekosistem ini mendukung ekspansi dan pertumbuhan startup dengan apa? Dengan melalui akses ke mentor ataupun pendanaan atau jaringan dan sumber daya lainnya. Ini itu memberi kesempatan bagi ide-ide inovatif untuk berkembang dan mencapai dasar dengan lebih efisien. Nah, terus yang keempat, sebagai responsibilitas terhadap perubahan teknologi. Nah, bagaimana sih dalam perancangan ekosistem ini apa dirancang dengan baik karena perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dapat lebih responsif terhadap perubahan-perubahan teknologi yang begitu pesat. Mereka ini dapat lebih mudah menyesuaikan strategi, produk, dan layanan mereka dengan tuntutan pasar yang terus berubah dalam kurun waktu. Nah, terus manfaat selanjutnya adalah mendorong keunggulan kompetitif. Nah, ini sebagai manfaat kelima. Dengan kolaborasi dan pemanfaatan sumber daya yang lebih luas, ekosistem membantu perusahaan untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Nah, ini dapat mencakup pengembangan produk baru, terus peningkatan efisiensi, atau pengenalan model bisnis inovatif. Nah, yang keenam adalah bagaimana dengan akan meningkatkan ketersediaan eh, talenta dan keahlian. Nah, dengan melalui kemitraan antara eh, instansi ataupun perusahaan dan organisasi lainnya, ekosistem dapat meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terdidik dalam bidang inovasi digital. Nah, ini adalah sebagai bagaimana sih pentingnya dalam pengembangan inovasi digital. Nah, di sini kan dengan merancang ekosistem yang efektif dan inklusif adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan inovasi digital yang berkelanjutan dan berdampak luas. Nah, di sini kan untuk siklus dalam ekosistem desain kan ada innovation ecosystem, ada transaction
and data ecosystem, terus ada knowledge information ecosystem. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini adalah bagaimana sih cara value proposition di dalam pengembangan inovasi digital di dalam sebuah ekosistem desain. Nah, di sini dengan menentukan value proposition, nah di sini kan ada yang namanya the ecosystem core value proposition is like contract between the customer and all actors in the business ecosystem. The customer has a unique view experience that no single company can provide for itself. Nah, artinya apa sih ekosistem core value proposition ini? Nah, ini adalah sebagai bentuk untuk menciptakan sebuah perjanjian tak tertulis antara pelanggan dengan seluruh aktor yang terlibat di dalam ekosistem bisnis. Nah, dalam ekosistem ini, pelanggan akan menikmati pengalaman yang unik yang tidak dapat diberikan oleh satu perusahaan secara independen saja. Jadi ada kolaborasi dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem, memungkinkan penyediaan nilai tambah yang lebih besar dan beragam pada pelanggan. Oleh karena itu, ekosistem bukan hanya tentang produk atau layanan tunggal, akan tetapi tentang interaksi kompleks antara perusahaan, government, instansi, ataupun universitas atau startup lainnya, dan masyarakat yang bersama-sama ini akan menciptakan nilai yang tak tergantikan bagi pelanggan. Nah, di sini saya dalam pengembangan inovasi digitalnya adalah di bidang project management, yaitu dalam bentuk aplikasinya itu adalah Chiron. Nah, di dalam Chiron ini kita bisa menentukan value proposition-nya. Dan di sini adalah bentuk value proposition dari platform Chiron atau project management. Nah, Chiron ini sebagai apa sih? Chiron ini sebagai aplikasi untuk sebagai pihak ketiga pengawas antara freelancer dan klien. Jadi tujuannya adalah menciptakan sebuah manajemen project gitu untuk menimbulkan trust isu-isu yang sudah ada di dalam platform lainnya. Jadi di dalam Chiron ini banyak keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan oleh si klien gitu. Nah, di sini dalam penentuan value proposition-nya adalah bagaimana kita melihat formula yang kedua. Nah, ini adalah lihat apa sih yang bisa kita bantu gitu. Nah, di sini kan untuk targetnya adalah freelancer, owner project, dan company. Nah, apa sih yang bisa kita berikan untuk mengatasi hal tersebut adalah karena permasalahan sekarang kan adanya kurangnya aliran arus dalam aliran project, terus masalah kepercayaan dalam project, terus kualitas di dalam project. Nah, maka dari itu kita memberikan sebagai software as a service atau SaaS freelancer and project management, artinya bekerja lepas dari software as a service ini dan manajemen project yang dapat menjadi bagian ketiga dan pengawas project antara klien dan pekerja lepas itu atau sebagai freelancer itu. Ini adalah penentuan dalam value proposition di ekosistem desain. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih proses dalam ekosistem desain. Nah, yang pertama di dalam proses ekosistem desain ini itu ada yang namanya customer. Nah, di Chiron ini customer-nya atau usersnya itu siapa sih? Yaitu adalah company atau employee. Nah, di sini adalah kenapa saya jelaskan customer terlebih dahulu, karena sebagai targetnya siapa sih kliennya itu. Nah, di sini kan perusahaan atau karyawan gitu. Nah, di sini kan membutuhkan salah satu aktornya adalah employee yang membutuhkan pekerjaan freelance yang memiliki skill yang memadai dan bisa dipercaya. Biasanya employee ini memiliki concern ketika proyeknya berjalan. Dia tidak tahu sampai mana sih sudah dikerjakan, maka di Chiron ini memberikan kemudahan dalam report manajemennya dan diatur baik sehari sekali atau seminggu sekali misalnya, karena di dalam platform Chiron ini
ada yang namanya ada yang namanya sebagai pengawas. Sebagai pengawas. Jadi di situ freelancer ini bisa melaporkan hasil proyek-proyek yang udah dia kerjakan itu. Nah, aktivitasnya apa sih? Nah, employee atau perusahaan daftarkan proyeknya, kemudian menunggu jika ada yang mendaftar dan sesuai dengan employee, maka freelance tersebut dapat diterima dan kemudian employee ini menginfokan apa dan bagaimana proyek akan diselesaikan. Kemudian ketika sudah ada laporan dan submit dari freelancer dapat diperiksa dan mengajukan koleksi atau dapat diselesaikan proyeknya. Nah, ini sebagai bagaimana sih aktivitas di dalam customer ini atau sebagai usersnya gitu. Nah, terus apa yang bisa mereka dapatkan? Nah, ini maka akan memberikan employee koneksi dan dengan para freelance yang bagus skillnya. Terus mendapatkan laporan perkembangan project yang sedang dikerjakan oleh si freelancer. Nah, terus apa sih competition atau kompetitor yang lainnya gitu. Nah, saat ini alternatif yang dimiliki oleh employee seperti Fiverr, Upwork, mereka menyediakan tempat promosi project employee. Namun, mereka belum tersedia project manajernya, artinya sebagai apa ya, proses laporannya gitu, proses laporan dari dari setiap freelancer itu. Nah, maka dari itu platform Cheiron ini sebagai solusi project manajemen antara klien dan freelancer dengan menyediakan report management. Nah, terus apa sih yang keunggulan dari Cheiron ini? Nah, sebagai informasi job management artinya Cheiron ini menyediakan fitur untuk menolak kebutuhan ekonomi, gig, dimulai pendaftaran lowongan pekerjaan hingga pelaporan hasil proyek yang telah diselesaikan. Nah, terus yang kedua adalah simplify recruitment process. Nah, dengan menyediakan fitur untuk mempercepat proses kontrak kerja dengan layanan, maka penyaringan CV evaluasi keahlian otomatis. Maksudnya dengan menyediakan fitur untuk mempercepat proses kontrak pekerja dengan layanan penyaringan CV evaluasi keahlian otomatis. Nah, ini adalah sebagai proses ekosistem desain yang pertama. Nah, yang kedua adalah siapa sih orkestra atau yang mengatur dalam project management ini. Nah, di sini orkestranya adalah application si Chiron itu tersendiri. Nah, eh, di sini kan karena kebutuhan jasa yang banyak dan tingkat pekerjaan freelancer yang kian bertambah dan menimbulkan banyak kendala saat melakukan aktivitas antara project owner dan freelancer seperti kurangnya kualitas, timeline yang molor, atau ketidaksesuaian pembayaran. Nah, orkestra ini sebagai jembatan dalam kedisiplinan dalam beraktivitas antara owner project dan freelancer. Terus aktivitas dari aplikasi ini itu gimana sih? Nah, orkestrator ini mengamankan pembayaran, terus aplikasi ini menseleksi pekerja, terus mengawasi dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan permintaan kualitas dan waktu yang telah ditentukan. Nah, terus approach atau solutionnya. Nah, Chiron ini akan menjamin 99,9% tingkat kesesuaian penyelesaian proyek sesuai kesepakatan antara klien dan si freelancer ini. Jadi kejelasan aktivitas bagi freelancer dan project owner. Chiron ini menghasilkan uang dari biaya pajak per project 5% dan potongan 10% dari penghasilan freelancer. Chiron berjalan dengan aplikasi platform web dan mobile. Apa sih keunikan dari platform Chiron ini? Chiron ini menyediakan fitur target pendapatan per bulan. Jadi membuat freelancer merasa lebih termotivasi untuk mengambil banyak project owner dan freelancer dapat berkolaborasi dalam pengerjaannya. Terus bagaimana sih value streams-nya gitu? Nah, value streams-nya dalam orkestrator ini adalah perusahaan atau project owner bisa lebih efisiensi dalam mengerjakan suatu project dan freelancer bisa mengatur keuangannya sendiri. Nah, adapun inti dari value proposition-nya itu adalah melakukan pengawasan, eh, melakukan pengawasan dan kedisiplinan dalam pengerjaan project. Terus yang kedua adalah menyediakan fitur layanan pengerjaan project bersama bagi antar pekerja atau bagi kebutuhan perusahaan. Nah, ini adalah proses ekosistem desain yang kedua. Nah, jadi ketika kalian merancang sebuah ekosistem desain ini, eh, proses-prosesnya seperti ini. Jadi kita harus mengetahui dulu orkestratornya siapa, terus aktornya siapa, terus target customernya siapa gitu. Nah, terus ini aktornya. Nah, aktornya di sini adalah yaitu freelance.
Nah, bagaimana sih apa aja sih yang dilakukan di dalam freelance ini? Nah, freelance ini adalah kebutuhannya siapa sih? Nah, itu kebutuhannya mahasiswa atau fresh graduate yang membutuhkan pengalaman dan penghasilan tambahan. Nah, bagaimana sih aktivitas yang dilakukan dari freelance ini? Nah, freelancer ini akan bergabung dengan platform Cheiron untuk memperoleh proyek. Proses ini melibatkan pencarian proyek yang sesuai dengan pengalaman mereka. Terus mereka juga mengirimkan CV, terus ada juga persetujuan dan akhirnya memberikan laporan untuk setiap proyek yang telah diselesaikan. Apa sih yang bisa dia dapatkan dari platform Cheiron ini? Dari si freelancer, dia akan setelah mengerjakan proyek di platform Cheiron dapat dimasukkan dalam portofolio dan menjadi pengalaman bagi freelancer serta dapat penghasilan tambahan. Nah, adapun kompetitor-kompetitor dalam eh, seperti platform Cheiron ini bisa juga sebagai alternatifnya itu yang dimiliki oleh freelancer seperti Fiverr, Upwork. Nah, mereka menyediakan berbagai project, namun mereka belum tersedia project manager. Nah, dari itu platform Cheiron ini sebagai solusi project management antara klien dan freelancer. Nah, keunikan dari ataupun keunggulan dari eh, value proposition-nya ini adalah sebagai informal job management, artinya Cheiron menyediakan fitur untuk mengelola kebutuhan ekonomi gig dimulai pendaftaran lowongan pekerjaan hingga pelaporan hasil proyek yang telah diselesaikan. Terus menyediakan fitur layanan pengerjaan proyek bersama bagi antar pekerja atau bagi kebutuhan perusahaan. Terus menyediakan jaminan keselamatan atau kerja dalam paket premium untuk keamanan bagi pekerja informal. Nah, di sini adalah eh, dalam membentuk value stream. Apa sih yang dimaksud dengan eh, value stream itu sendiri? Nah, di sini kan apa yang kita lakukan adalah di sini adalah bagaimana menentukan value stream itu sendiri. Nah, di dalam value stream ini kita melakukan pengembangan di dalam pengembangan inovasi digital ini kita dapat memahami secara lebih baik bagaimana ekosistem bekerja bersama untuk menciptakan, terus mengembangkan dan mengirimkan value kepada pelanggan. Nah, pendekatan pendekatan ini membantu mengoptimalkan proses, terus meningkatkan kolaborasi dan memastikan bahwa setiap tahapan ini akan memberikan value stream, memberikan kontribusi maksimal terhadap pengembangan inovasi digital. Nah, dalam value stream di platform Cheiron ini ada eh, ada tiga, yaitu bagaimana bagaimana aktivitas customer atau perusahaan, terus bagaimana ada freelancer lain, terus ada aplikasi atau sebagai orkestranya, terus freelancer atau sebagai actor tersatunya. Nah, di sini kan jadi semuanya itu diatur oleh orkestrator. Bagaimana sih proses-prosesnya? Jadi ketika customer ini eh, meminta untuk dikerjakan proyeknya dengan melalui aplikasi Cheiron, nah maka si freelancer ini eh, apa menerima dan ambil ambil dan laporan proyek. Nah, di sini ketika freelancer atau aktor ini mengambil proyek dan dia juga bisa revenue sharing, artinya jika kerjasama di dalam proyek ini tidak di dalam proyek yang sama. Jadi ketika freelancer ini tidak mampu dan membutuhkan tenaga kerja tambahan, maka bisa eh, mencari freelance yang sesuai dengan kebutuhan dari proyek yang dia kerjakan. Nah, setelah itu ketika proyek itu sudah diselesaikan, maka aplikasi ini akan mengirimkan si freelancer ini akan membuat laporan proyek yang sudah diselesaikan gitu. Nah, terus maka akan dikirimkan proyek dan menerima laporan hasil proyek dari si aplikasi ini. Maka customer atau perusahaan ini bisa melihat nih hasil proyek yang udah dikerjakan dari freelance ini kayak gimana. Nah, ini adalah bentuk value stream yang udah eh, dibuat dari proses ekosistem desain yang udah saya jelaskan, dari bagaimana cara menentukan customernya, terus bagaimana cara menentukan orkestranya, terus aktornya siapa aja, dan lain-lain. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Bila ada sesuatu yang masih kurang detail, boleh ditambahkan atau menambahkan di kolom komentar di video atau konten yang sudah saya upload di YouTube ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.